Oke, shalom semuanya. Halo, halo, halo. Mana nih suaranya ya pada di mute ya udah. Oke, selamat datang teman-teman buat yang baru pertama kali datang. Welcome buat yang udah lama-lama datang atau beberapa kali. Selamat datang kembali. Nah, kita akan memulai PD kita kali ini. Dan sebelum kita mulai, aku mau undang teman-teman untuk siapkan hati. Mari kita siapkan hati kita. Kita boleh tenangkan hati kita saat ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh puji dan syukur kami hanturkan kepadamu, karena Kau sungguh baik Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan sehingga kami bisa berkumpul secara via online ini Tuhan. Sungguh semuanya berkat kemurahan-Mu, sehingga kami boleh dipertemukan kembali. Sungguh terima kasih atas lawatan-Mu dari pagi, siang ini sampai detik ini Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kiranya Tuhan kami ingin naikkan Tuhan satu lagu ini menjadi ucapan syukur kami. Biarlah kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak ada duanya dalam hidup kami Tuhan. Karena belum pernah ada kasih seperti-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh benar Tuhan bahwa kasih-Mu tidak ada duanya. Izinkanlah kami bisa mengulangi lagi lagu ini menjadi wujud doa kami, menjadi pengingat kami bahwa kasih-Mu benar-benar tidak ada duanya. Sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan
jadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Dengan sepenuh hati kita menaikkan, Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, mari kita naikkan rasa syukur kita atas kasih-Nya yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita, yang selalu baru, yang tidak pernah habis-habisnya untuk Dia berikan kepada kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Bapa mau merelakan anaknya yang tunggal untuk wafat menebus dosa-dosa kita. Sungguh Tuhan, kami mau bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Kau mengasihi kami begitu indahnya, begitu dalamnya Tuhan. Dan betapa spesialnya kami di mata-Mu. Kau menganggap kami begitu berharga. Bahkan Kau menganggap kami seperti biji mata-Mu. Sungguh Tuhan, dengan apa kami balas selain dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kami juga mau Tuhan memuji nama-Mu lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan, kami mau mengalami cinta-Mu lebih dalam lagi. Dan bagian kami untuk memuji Kau, memuliakan Kau lebih dalam. Karena Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang sungguh luar biasa.
Adalah kami mau katakan bahwa Kaulah yang terbesar dalam hidup kami. Terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita naikkan pujian kepadanya. Seperti Daud bermazmur, pujilah hai jiwaku, pujilah hai segenap batinku. Dan saat ini aku mau undang teman-teman untuk memuji nama Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur, karena biarlah segenap hati kita memuji, segenap jiwa kita bernyanyi. Segenap jiwa, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari kita katakan bahwa Dialah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar, terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar, terbesar dan mulia, ajab semua memujimu. Sekarang yang wanita, kau terbesar dan mulia, perbuatanmu. Yang laki-laki boleh? Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bersama-sama kita katakan, kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar, terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Beri sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, setelah kita udah memuji nama Tuhan, mari saat ini kita ambil posisi terbaik kita untuk masuk lebih dalam lagi. Dan sebelumnya aku mau sharing sedikit. Jadi pada saat aku mencari lagu ini, aku coba sesuai dengan tema kali ini, Santo Aloysius. Jadi aku sedikit membaca-baca tentang cerita Santo Aloysius. Nah, ada di mana pada saat aku baca, ada satu kalimat yang benar-benar membuatku tersentak. Tulisannya seperti ini. Ia biasa mengatakan, aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat. Pada saat aku membaca kalimat ini, jujur, ada dua kata yang membuat aku benar-benar terkesima dengan apa yang dia ucapkan. Yaitu penyangkalan diri. Benar-benar sesuai dengan bacaan minggu lalu. Di mana firman-Nya berkata, barang siapa yang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Dan saat ini aku mau ajak teman-teman kembali merefleksikan diri. Benar-benar mengajak teman-teman untuk mengikut Tuhan dengan penyangkalan diri, dengan memikul salib. Aku gak tahu saat ini teman-teman lagi bawa pergumulan apa, tapi satu yang aku tahu bahwa Tuhan yang tahu itu. Tuhan, Kau Allah yang paling mengerti hidup kami. Tidak ada yang lain seperti Kau Tuhan, yang paling peduli di saat mungkin orang-orang sekitar kami pun tidak. Kiranya Tuhan kami mau Kau ubahkan Tuhan. Kami mau menyerahkan saat ini pikiran kami, kehendak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami tak mau melepaskan Engkau. Dalam lubuk hati yang terdalam Tuhan, Kau yang paling tahu hati kami. Kiranya kami mau menjadi bejana-Mu, mengiring Kau seumur hidup kami, memuliakan Engkau. Karena sungguh Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu. Dan kekuatan kami hanya di dalam Kau. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan di kaki-Mu saat ini. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami mau melepaskan Kau Tuhan. Takkan ku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Benar Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Biarlah Tuhan kami benar-benar meresapi setiap lirik dan lagu yang kami naikkan, supaya kami bisa menjadi bejana-Mu yang sungguh indah Kau jadikan, membentuk diri kami menjadi pribadi yang Kau inginkan Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan Kau, kami bisa membuat Kau tersenyum di sana Tuhan. Aku mau undang teman-teman untuk mengulangi lagu ini. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Kami tersungkur
mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, kami mau memuliakan Engkau, Yesus. Kami mau serahkan pikiran kami, kehendak kami, Tuhan. Oh, kami mau Tuhan. Takkan ku melepaskan, hanya Engkaulah kekuatan hidupku. Oh Tuhan, oh, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini teman-teman berbicara di dalam hati, berkatalah bahwa aku mau Tuhan, aku mau Kau ubahkan, aku mau memuliakan Engkau, aku mau menyerahkan diriku, aku mau menyerahkan pikiranku saat ini, kehendakku saat ini, karena aku percaya bahwa Kau adalah Allah kami, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kami. Kami mau Tuhan, mau menjadi seperti Kau. Kami mau Kau ubahkan Tuhan, untuk bisa memuliakan Engkau lebih lagi, untuk bisa benar-benar menyerahkan diri kami menjadi alat dalam rumah-Mu, memuliakan Engkau selama-lamanya Tuhan. Aku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan sepenuh hati kita mau naikkan, ku mau jadi seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Pegang hati teman-teman yang berkata, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih tinggi lagi, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami mau memuliakan Engkau, memuliakan namamu. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, Yesus, panggil namanya Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu. Pakailah kami Tuhan. Oh, memuliakan Engkau, menjadi seperti-Mu yang selalu disempurnakan. Lebih dalam lagi sembah Dia. Panggil namanya Yesus. Yesus. Karena hanya Dialah pertolongan kita. Hanya Dialah yang paling mengerti. Hanya Dialah pokok kekuatan kita. Oh Yesus. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggurnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Dia. Panggil namanya terus. Panggil namanya. Oh Yesus. Karena kuasanya melebihi ruang dan waktu. Biarlah teman-teman membuka hati saat ini. Merasakan hadiratnya yang sungguh ada di dalam tempat. Di ruangan masing teman-teman. Oh Yesus. Biarlah saat ini kita rasakan kehadirannya yang melawat kita. Ia datang kepada setiap hati yang terluka dan setiap hati yang rindu untuk mengenal Dia. Teruslah menerus berbicaralah, bawa hati teman-teman kepadanya, karena Ia mengerti dan memahami. Oh, Yesus, Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang paling mengerti kami. Kiranya Tuhan,
mau naikkan satu lagu lagi. Karena hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan, hanya Kaulah di tempat jawaban kami. Mari kita ulangi sekali lagi. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh Tuhan, benar Tuhan, dalam setiap lagu-lagu yang kami naikkan Tuhan, hanya Kaulah Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, Kau yang selalu ada untuk kami. Dan kekuatan di jiwa kami hanya berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan perkenankanlah kami untuk menjadi layak, menjadi bejana-Mu, untuk mengiring hidup-Mu sumur hidup kami Tuhan. Untuk membawa Engkau dalam setiap hidup kami. Karena kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan Kau ubahkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih selawatan-Mu atas cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Dan Tuhan, saat ini kami ingin menjadi seperti Maria, mengambil tempat terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Izinkanlah kami Tuhan, untuk sebentar lagi
mendengarkan setiap firman-Mu, setiap sabdamu yang boleh dibawakan oleh Kofrans hari ini. Biarlah Kau boleh berkati Kofrans dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah apapun yang boleh keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada-Mu. Tegur kami Tuhan, nasihati kami dan bangun kami. Karena setiap apapun yang keluar dari mulut Kofrans adalah berasal daripada-Mu. Dan firman-firman-Mu akan masuk ke dalam telinga kami. Akan mengerjakan sesuai apa yang Kau perintahkan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan akan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Kami bisa menerapkan setiap apa yang kami peroleh hari ini. Menjadi sesuatu yang praktis dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan. Kami siap mendengarkan setiap firman-Mu. Kami mau buka hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Kofrans. Ya, oke. Thank you Freddy Albert ya. Freddy mungkin panggilnya. Iya. Ya, dan thank you juga untuk pelayanannya sore hari ini. Teman-teman semua yang di rumah, boleh dong kasih aplaus buat teman kita yang udah mimpin pujian sore hari ini. Yeay. Salut loh, karena dia sendirian mungkin gitu, dan dia ada di sana untuk melayani kita semua nih lewat Zoom ini gitu. So appreciate banget. Thank you brother, thank you ya. And anyway, sorry karena gue di mobil, jadi ini situasinya gitu kan, kenapa gue lagi di mobil, soalnya gue lagi nganterin istri gue, dia lagi ke dokter gigi gitu, dan ya gue lagi nungguin ya, harap semoga dapat dimaklumin gitu. Tapi kayak suara AC, mesin mobil semua nggak masuk kan teman-teman ya? Nggak ya, nggak ganggu ya? Oke, great. Bagus kalau gitu. Nah, mungkin langsung aja gitu ya. Pertama-tama mungkin kenalan dulu kan, karena tak kenal maka kenalan ya. Oke, nama gue Yosef Francisco, bisa dipanggil Frans. Salam kenal buat teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah ketemu ya. Saya tinggal di Bekasi, parokinya Santo Mikael. Aktif sebagai pewarta sejak tahun 2016 dan aktif juga di Dekenat Bekasi sebagai pendamping persekutuan doa. Ya, di sini ada 5 persekutuan doa. Ya, ada di Arnoldus, Harapan Indah, Cikarang, yang paling jauh Cikarang. Ya, di Bekasi Kota juga ada gitu, sama di Bartolomeus, Taman Galaksi. Ya, Bekasi itu cukup jauh lah kira-kira teman-teman. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman yang dari Bekasi di sini gitu ya. Tadi dengar kata Taman Galaksi aja udah keren banget kan. Itu kayak naik nggak bisa pakai pesawat guys. Itu mesti pakai roket bos ya. Dan apa nih, Cynthia Olivia okay. Anyway, di screen gue ada Cynthia Olivia Enter Waiting Room. Ini maksudnya apa teman-teman ya? View or Gak apa-apa kok. Nanti ada ya? yang accept ya, nggak apa-apa. Oke. Gue lanjut ya. Dan sehari-hari saya bekerja di bidang marketing di salah satu perusahaan IT namanya Asus. Selain itu juga saya sudah menikah ya. Ini ada cincinnya tuh, keren kan? Sombong banget. Puji Tuhan, Yesus baik gitu. Yang tadinya anaknya baru 1, tapi karena Tuhan baik, sekarang anaknya 2 teman-teman ya. Tapi yang satu lagi yang kecil masih di perut gitu, dia baru usia 5 bulan. Mohon doanya semoga lancar nanti proses persalinannya gitu kan. Dan kalau yang pertama namanya Joy, dia perempuan. Nah ini yang kedua cowok dia gitu. Jadi komplit, udah ada cewek ada cowok ya. Nah mungkin kira-kira itu aja perkenalan dari gua kali ya. Ntar jadi kepanjangan soalnya. Oke. Teman-teman berekspresi dong ya, ikutin gua dong, boleh ya. Coba teman-teman melotot.
And then senyum, geleng-geleng. Mikir-mikir. Sambil manggut-manggut boleh gitu, biar keren kan? Oke, ini ketawa. Oke, ya. Lepas saja teman-teman. Apapun yang kalian mau ekspresiin, bebas saja, sebebas-bebasnya. Oke? Ya, supaya pewartaan sore hari ini di Zoom jadi bisa lebih hidup gitu. Karena kan ya gue ini berasa kayak ngomong sendiri di mobil teman-teman soalnya. Jadi feedback teman-teman ini sangat berarti buat saya. Oke, tema hari ini saya dikasih tema tuh tentang orang kudus. Ya, temanya itu Santo Aloysius Gonzaga. Ya, ada yang udah pernah dengar ceritanya tentang Santo Aloysius Gonzaga? Boleh lambaikan tangan? Boleh lihat dulu nih, berapa orang tahu? Satu. Cuma 2 orang. Oh my God. Oke, dia kurang terkenal kali ya. Jangan, dia terkenal lah, orang Santo gitu kan. Ya, mungkin sebagian besar belum pernah dengar ceritanya gitu ya. Tapi sebetulnya ini Santo yang kita harus kenal teman-teman. Soalnya kenapa? Karena Santo Aloysius Gonzaga ini dia adalah Santo pelindung kaum muda. Widih. Ini makanya kalau kita sebagai kaum muda ini nggak tahu Santo Aloysius Gonzaga ini agak keterlaluan. Gue sih tahu karena adik gue sebenarnya dulu pernah sekolah di Kolose Gonzaga dan dia pernah cerita. Tapi cerita detailnya gue baru belajar hari ini sebetulnya. Gara-gara kalian kasih gue tema ini. Ya. Nah, tapi ternyata begitu gue pelajari gitu kan, menarik sih tentang kisah hidupnya Santo Aloysius Gonzaga gitu loh. Dia nama di rumah gitu kan, nama rumahnya tuh suka dipanggil Luigi gitu. Nah, si Luigi ini gitu, dia punya kisah perjalanan kisah perjalanan hidup yang nggak biasa gitu. Nggak biasa gimana? Soalnya apa yang dia tempuh gitu, apa yang dia jalani gitu, dan apa yang dia presentasikan ke Tuhan dari sejak dia masih muda banget gitu sampai akhir hayat hidup dia, itu semua tuh benar-benar total gitu, bentuk bahwa dia begitu mencintai Tuhan. Well, Santo Aloysius, dia meninggal di usia 23, teman-teman. Gue bersyukur usia gue 31 sekarang masih bisa hidup. 23, guys. Ya. Tapi ini yang menarik. Selama 23 tahun masa hidupnya, Luigi ini sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Meskipun dia nggak langsung masuk biara gitu waktu dia masih remaja di SMP gitu kan, SMA enggak gitu, karena dia baru bisa masuk biara itu ketika dia udah usia 17 tahun ya, 17 tahun gitu. Tapi dia benar-benar menjadi anak muda yang berjuang untuk mencintai Tuhan. Dia lahir dari keluarga bangsawan, teman-teman. You know what the meaning of bangsawan? Ada yang tahu? Ya, kalau di Eropa gitu, bangsawan itu cenderung orang-orang yang diberi authority dan keistimewaan khusus gitu oleh kerajaan. Nah, itu tuh golongan bangsawan tuh biasanya tuh. Tapi kalau versi kita di Indonesia, definisinya gitu, kalau udah bicara tentang bangsawan gitu ya, di Indo ini bangsawan tuh lebih ke raja, keturunan raja gitu. Gua belum baca lebih detail lagi karena di semua cerita baik itu di Katolisitas, di Katakombe, di Yesaya Indosel atau Wikipedia, mereka nggak mention gitu bangsawannya jenis apa gitu loh. Tapi kalau udah bicara tentang bangsawan, ini berarti Luigi ini benar-benar dari keluarga yang tajir, kaya raya, terkenal. Kok ada yang ketawa pas gue bilang tajir? Sih. Tapi ekstrimnya ialah di tengah dia punya segala bentuk kenyamanan di masa mudanya, dia malah memilih untuk meninggalkan semua kenyamanan itu untuk masuk ke biara, ikut Tuhan, dan mengucapkan kaul kekudusan, kemurniannya di hadapan Tuhan. Well, ini bukan gue sikatin aja gitu, karena kalau versi ceritanya gitu kan ada yang panjang, bukan main gitu. Dia lahir tahun 68 gitu. Tahun 68 dia lahir gitu. Dia dididik sama bapaknya secara bangsawan gitu. Dia sering diajak untuk waktu bapaknya pergi di tugas kerajaan gitu kan, pergi dinas keluar kota ke negara lain gitu. Sampai dia usia 17 tahun dia masih ikut bapaknya. 17, 15, 13 ya. Gua harus ingat 13 gitu. Tapi meskipun dia sering ikut papanya kemana-mana, basically dia berjuang untuk nggak mau tenggelam dengan kehidupan papanya. Kenapa? Karena diceritain di sana bahwa ini gue ceritain teman-teman ya ceritanya nih, gitu.
kehidupan bangsawan di sana dulu gitu di Italia itu tuh keras. Yang namanya orang sering ngomong jorok, bikin dosa, saling nyingkirin satu sama lain gitu di dalam pemerintahan itu gitu. Yang namanya kejahatan itu tuh udah jadi hal yang lumrah di sana. Dan Luigi yang kecil itu udah bergaul dengan anak-anak bangsawan lain yang mereka itu pergaulan rusak. Well, dia punya kenyamanan, dia bisa foya-foya juga bahkan untuk ikutin anak-anak bangsawan lainnya. Tapi sayangnya Luigi nggak milih untuk jatuh ke dalam dosa itu. Dia tetap berjuang menjaga kekudusannya. Dan yang unik dari Santo Aloysius Gonzaga ialah dari sejak kecil dia selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Dan kalau teman-teman baca di semua artikel ya yang udah gue baca gitu kan, itu mereka artikel-artikel ini selalu mention bahwa Santo Aloysius Gonzaga, meskipun dia masih remaja, tapi hikmat dia itu lebih cemerlang daripada orang dewasa. Dan memang benar, firman Tuhan bilang, gitu, orang yang takut akan Tuhan itu, ya dia akan penuh hikmat gitu. Dia berjuang gitu untuk jalanin kekudusan dari sejak dia masih kecil sampai ke remaja, sampai dia mulai masuk ke kaum muda. Well, akhirnya di usia yang ke-13 tahun, dia mulai berpikir untuk mau masuk biara, tapi waktu dia ngomong ke bapaknya marah besar. Dan dia perlu waktu untuk bergumul dengan papanya sampai dia usia 17 tahun, baru akhirnya papanya kasih izin untuk masuk ke biara. Ini gue ceritain dulu teman-temannya supaya nangkep nih, supaya kita klop gitu ya. Dan itu pun nggak mudah. Kenapa? Karena banyak keributan terjadi gitu dalam keluarganya, bahkan mamanya pun terlibat di sana gitu. Mamanya lebih dukung keputusannya Aloysius gitu, tapi sayangnya papanya enggak. Soalnya kenapa? Karena dia ini Aloysius anak tertua dan dia adalah ahli waris. Lu bayangin kalau Babelu punya harta misalkan 5 triliun gitu kan, terus tiba-tiba anaknya yang cuma satu, terus dia pilih untuk masuk ke biara. Pusing nggak bapaknya? Pusing. Itu 5T bisa masuk ke yayasan semua kayak. Karena secara ego gitu kan, sebagai seorang ayah, mungkin gua ya kalau nanti kayak gitu, mungkin ego gua akan bilang bahwa semoga enggak sih, tapi secara ego mungkin akan bilang bahwa gue pengen supaya semua orang sampai keturunan gue nanti generasi berikutnya tahu siapa gue, siapa keluarga gue gitu kan, seberapa hebat gitu kan, pasti pengen gitu kan. Itu yang ada di pikiran bapaknya menurut interpretasi gue sih gitu. Gengsi juga kan, ya ampun bapaknya udah keren-keren, anaknya masuk biara ya. Enggak, biara juga keren sih maksud gue. Nggak ada Romo kan di sini. Ada yang ngakak. Ya. Tapi karena kegigihannya, akhirnya papanya luluh juga dan dikasih izin untuk masuk ke biara. Dan ketika bapaknya izinin untuk dia masuk ke biara, Luigi begitu bersukacita. Dia dibimbing di bawah bimbingan Santo Carolus Borromeus, yaitu santo yang cukup terkenal, gitu. Dan dia kardinal dulu, Carolus Borromeus itu, gitu. Dan sepanjang dia dibimbing gitu kan, di bawah bimbingannya gitu, dia semakin bertumbuh gitu kan. Terus saking dia bertumbuhnya, ini anak pintar lagi gitu, karena emang dia passion pengen ikut Tuhan. Harusnya yang namanya jalanin masa imamat gitu kan, masa belajar gitu kan untuk jadi imam gitu. Itu paling nggak 6 tahun baru bisa ditahbis. Tapi kalau kalian baca ceritanya, hanya dalam waktu 2 tahun, saking cerdasnya anak, dia ditahbiskan jadi imam, guys. Ya. Dan kesungguh-sungguhannya itu begitu terlihat. Dia jadi seorang yang fasih berbicara, pandai berkhotbah, dia selalu membagikan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan Luigi nggak cuma sampai di situ. Dia jadi orang yang rela berkorban bagi siapapun. Bahkan tahun 1591, yaitu usia si Santo ketika itu 23 tahun, ya. Waktu lagi ada wabah pes menyerang. Pes itu bahasa simpelnya kalau di kitab suci sampar, tau nggak? Sampar ya. Sampar tuh kayak lu kalau kejangkit sama bakteri itu bakteri yang datang dari hewan pengerat gitu. Sekarang udah ada antibiotik ya, tapi dulu penyakit sampar tuh bunuh jutaan manusia gitu karena belum ada penawarnya gitu. Ketika penyakit sampar melanda gitu di Italia, ini apa yang dia lakukan? Dia rela untuk berkorban yang tadinya harusnya dia hidup nyaman, anak bangsawan, punya banyak duit, bisa ngapain aja. Dia malah memilih untuk melayani orang-orang itu yang sakit itu, merawat mereka sampai mereka
bahkan memberikan sakramen untuk mereka, perminyakan ya ketika mereka pergi gitu. Dan totalitasnya terlihat di sana. Cuma sayangnya, karena dia terus bersentuhan dengan orang-orang yang terkena penyakit sampar, maka apa yang terjadi? Luigi tertular. Ya, dia terpapar penyakit itu, dan oke, kalau kalian baca tentang pes, penyakit sampar ya, itu hanya dalam waktu kurang dari 3 hari manusia bisa dibunuh sama penyakit itu. Dan apa yang terjadi? Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kalau kalian baca artikelnya, Aloysius Gonzaga bisa bertahan lebih bahkan dari 3 hari. Tapi sayangnya karena kondisinya semakin parah, banyak borok di tubuhnya gitu kan, dan dia juga semakin lemah, nggak berdaya, kemudian itu kan menyerang organ tubuh bagian dalam juga ya, gitu. Akhirnya karena udah nggak kuat, dia meninggal. Dia pergi. Dan ini cukup mengharukan karena kalau versinya Wikipedia yang gue baca ya, dibilang bahwa ketika dia udah mendekati ajalnya gitu, dia minta sakramen dari kedua temannya gitu, dan ketika udah dikasih sakramen, dia minta supaya dia pegang salib sebelum dia mati, meninggal, sebelum dia pergi. Nah, itulah pokoknya yang ngerti maksud gue. Dan ketika itu dia ungkapkan cintanya pada Tuhan depan salib, dan dia bilang, Tuhan aku siap untuk pergi bersama denganmu dalam keabadian. Dan dia pergi. Usia 23 tahun. Ada yang mau pergi gitu kan ke rumah Bapak di usia 23? Ini kalian berapa? 20? 21? 22? 22 ya? Ya setahun lagi bro. Tapi ketika kita udah memfokuskan hati dan pikiran kita pada Tuhan, brother and sister, kalaupun hari Tuhannya itu datangnya lebih cepat, maka kita akan siap harusnya. Widih, enak banget gue ngomongnya. Enggak, tapi beda teman-teman. Gua mungkin cara berpikirnya masih cenderung punya persentasenya mungkin 50% masih duniawi deh gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang mereka udah penuh gitu, karena Luigi ini total dia. Dari sejak kecil pun dia emang udah loving God gitu. Dia punya cara berpikir yang berbeda. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Santo Aloysius Gonzaga pada sore hari ini? Oke, yang gue pertama mau ambil sebagai poin adalah Luigi di sepanjang hidupnya dia selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, baik waktu dia lagi kena masalah, ataupun dia lagi tergoda, atau mungkin dia lagi depresi, dia selalu libatkan Tuhan. Dia sering ngadepin banyak pergumulan, termasuk pas ikut bapaknya, dan dia kenal pergaulan rusak, dia selalu bergumul dalam hatinya. Dan bilang kayak, gue harus ikut lo atau ikut bapak gue ya Tuhan. Ini kalau versi gue ceritain nih, gitu. Ya. Tapi intinya, dia selalu libatkan Tuhan. Dan sebagai kaum muda, ya, kita pun juga diajak untuk selalu melibatkan Tuhan. Ya, pertama-tama selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ini poin yang common bukan main deh pokoknya yang gue sampein ini. Semua puarta pasti sering banget ngomongin kalimat ini. Gitu, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Tapi memang itu perlu. Gitu. Soalnya kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan akhirnya malah akan sampai pada keserobohan. Sebab hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tanpa hikmat manusia akan ceroboh. Ya. Kalau bicara tentang tahun hikmat gitu kan, gimana caranya supaya bisa berhikmat? Ya kuncinya punya relasi sama Tuhan dulu. Gitu. Karena sumber hikmat itu ya Tuhan sendiri. Gitu. Tanpa hikmat orang ceroboh. Hikmat itu bijak artinya. Gitu. Lawan kata bijak ceroboh. Gitu. Nah, orang yang mereka selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, ketika mereka bergumul atau lagi ada dalam masalah atau mungkin lagi digoda, ketika dihadapkan pada satu pilihan, mereka akan selalu memilih untuk say yes ke Tuhan. Dan berkata tidak pada segala godaan dan kekacauan-kacauan dunia yang ada. Say yes to God and say no pada dunia. Termasuk juga dengan segala godaan-godaannya. Gue gampang aja ngomong kayak begini, tapi sebenarnya susah buat jalaninnya. Nah, makanya kuncinya harus punya relasi. Cara melibatkan Tuhan gimana? Yaitu dari relasi. Bangunnya gimana? Doa, baca firman, komunitas, pelayanan. Yes. Luigi punya kalimat favorit begini nih. Santo Aloysius Gonzaga, kutipan favoritnya begini. Yang tadi disampaikan sama WL kita. Ya, aku adalah sepotong besi yang bengkok dan aku masuk ke dalam biara karena dia akan meluruskan aku dan mengembalikan aku untuk menjadi besi yang utuh seperti sedia kala. Ya, ini versinya.
Dia tuh ibarat sepotong besi yang bengkok. Dan kenapa dia masuk ke biara? Karena dia butuh Tuhan dan dia butuh supaya Tuhan pulihkan dia. Dengan lain kata, apa message yang bisa kita ambil dari kutipannya Santo Aloysius? Gini. Dia bilang bahwa aku adalah sepotong besi yang bengkok dan aku masuk ke biara supaya aku diluruskannya. Artinya apa? Aku masuk ke biara, artinya setiap orang Kristiani itu perlu komunitas, teman-teman. Nah, ini juga cara untuk melibatkan Tuhan. See? Dan lewat ekaristi serta pelayanan. Ada banyak cara untuk melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Yang simpelnya yaitu 5 cara tadi. Libatkan Tuhan. So, bangun relasi. Oke, terakhir gue pernah bahas tentang sebuah relasi yang intim gitu kan. Coba nih, baca firmannya masih jalan nih teman-teman. Boleh dong yang masih jalan rutin baca firman tiap hari gitu kan. Entah dari bacaan liturgi tiap hari atau mungkin dengerin Fresh Juice atau whatever gitu kan. Lu baca Alkitab secara rutin, secara kontinu gitu. Dari Kejadian, Keluaran, segala macam sampai Wahyu gitu. Ada yang masih? Boleh lambaikan tangan? Kalian rendah hati semua ya. Ya ampun, gak ada yang lambaikan tangan. My God. Kasih aplaus dong buat kita semua. Oke, humble. Gua harga itu. Tapi gue kan pernah sampaikan ya teman-teman ya bahwa oke lah sebagai orang muda Katolik yang namanya doa rutin kita pasti jalan gitu kan, kayak ya doa 5 waktu kita gitu kan, bangun pagi, makan siang, makan malam, bobo gitu kan, masih jalan, yes gitu kan. Tapi maksud gue bukan hanya sekedar doa rutin teman-teman yang kita jalankan sehari-hari, tapi kita membangun sebuah doa yang memang itu kita lakukan karena kita mencari Tuhan, yakni karena kita rindu untuk mengenal Tuhan secara lebih dan mengalami teman-teman, mengalami Tuhan dalam doa itu. Gimana dalam doa itu kita akan masuk ke dalam kamar, mengunci diri, kemudian kita berdoa intim dengan Tuhan, mungkin main gitar, ucapin syukur, naikin pujian penyembahan, that's good. Sudah baca firman, kemudian hening di hadapan Tuhan, ini saat teduh namanya. Teman-teman ini pasti tahu lah, ngerti maksudnya saat teduh gitu kan. Nah, tapi ini yang gue mau sampaikan ialah, oke, kita punya kuantitas doa, tapi yang paling penting adalah quality over quantity, teman-teman. Karena saya kadang berpikir lebih baik orang yang cuma doa pagi doang gitu kan, mungkin cuma 10-15 menit, tapi intim bukan main gitu, daripada dia doa hanya sekedar rutinitas. Wih, dalam ya. Pada ketawa tuh, liatin aja. Gak apa-apa. Biar kena. Coba kita sekarang selidiki teman-teman hati kita dan kita lihat lagi ya, udah sejauh mana teman-teman kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mau bertumbuh gitu dalam Tuhan, termasuk juga berusaha untuk mengenal Dia melalui firman-Nya. Ini bagus juga nih, melalui para kudusnya. Para kudus kan it means berarti kita belajar untuk mengenal Tuhan melalui gereja gitu kan. Gereja bukan bangunannya tapi gereja orangnya gitu. Terus kayak berkomunikasi juga bagus nih. Lakukan terus teman-teman. Dan meskipun kadang kita ketemu sama yang namanya masa jenuh, semua santo-santo pasti ngalamin. Tapi yang paling penting ialah kita mau untuk punya keinginan keras untuk apa ya? Mencari Tuhan. Ya. Oh, bini gue dipanggil tuh. Dokternya udah siap. Oke, dan jika distract ya. Dan sampai mana tadi ya? Oh ya. Dan ketika kita jenuh, mungkin gini nih. Semua orang pasti pernah ngalamin namanya kayak lu pengen doa malam tapi rasanya malas gitu kan. Teman-teman, kalau saya sih ya, saya itu suka yang paling penting adalah pertama kita mau dan kita dorong dengan paksa diri kita untuk lakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau gue sih gitu ya, maksud gue gini, gitu. Ketika gue lagi malas kemudian bawaannya kayak pengen tidur gitu, terus mau doa tuh kayak mikir, aduh Tuhan besok aja deh, toh besok gue saat teduh ini doa malam lewat nggak apa-apa lah. Gue kadang suka kayak gitu tuh. Gue excuse. Karena Tuhan lu tau lah gue punya sate tiap pagi. Tapi kayak, tapi kan nggak bisa dong doa malam juga. Itu kan udah jadi komitmen gue ya, gitu. Nah, apa yang gue lakukan? Gue dorong diri gue.
Iya, gue paksa diri gue untuk harus duduk dan buat tanda salib. And ketika lu udah lakuin suatu dorongan di awal, mau nggak mau lu mesti kelarin dong, ya kan? Tuh kayak misalnya gini, gue kadang suka malas yang namanya apa gantiin popok anak gue, gitu contohnya. Gitu. Kenapa? Karena gue suka nunda, antar aja deh, ntar penuh lagi gitu kan, kembung aja deh popoknya gitu. Terus gue berpikir kayak, rambut gue culun. Gue suka berpikir ntar aja deh, tunda-tunda gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh, soalnya kenapa? Pernah kayak gitu yang ada bayi gue, selangkangannya iritasi dia, gitu. Akhirnya belajar dari sana, apa yang harus dilakuin pas lagi muncul kayak rasa malas gitu, dorong teman-teman. Dan ketika itu popok udah kebuka, mau nggak mau mesti selesai kan. Nangkap ya juga. Oke, misalkan malas buat ke gereja. Ini kalau mesin mobil udah nyala, motor udah nyala, terus udah ngarah ke gereja, Google Maps udah lebih ke gereja, mau nggak mau lo jalan kan. Nangkap maksud gue. Jadi dorongan di awal ini penting teman-teman. Gitu. Kita sometimes perlu untuk dobrak gitu dengan keinginan kuat. Supaya ada apa ya? Ada progres. Ya. Rambut gue aneh. Nangkap maksud teman-teman ya. Dan di sini Aloysius, gue yakin juga pasti mengalami yang namanya kejenuhan dalam membangun relasi. Tapi ternyata terbukti dia kudus, dia berhasil, dan dia menjadi seorang santo. Itu berarti dia pun mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang mungkin. Untuk bangun kerohanian nggak gampang gitu. Tapi yang penting adalah tetap lakukan. Libatkan Tuhan dalam segala hal, teman-teman. Diputusin sama pacar, libatin Tuhan. Nilai ujian nggak maksimal, libatkan Tuhan. Kalau nggak depresi. Ya. Lagi ribut sama orang tua, libatkan Tuhan. Jangan langsung mikir dengan cara sendiri, yang ada ntar malah ribut. Gitu. Karena seringkali kalau kita pakai cara sendiri, ego itu berbicara. Yang namanya ego itu sifatnya nggak mau kalah, maunya menang. Gitu. Jadi kalau versi Tuhan kan beda. Tuhan akan kasih lihat kita dulu nih, pasti libatin Tuhan nih. Lu bener apa enggak nih, Frans? Gitu. Nah, maksud gue dalam segala hal, termasuk pas digoda juga. Pornografi, nggak mungkin bisa kita tinggalin kalau pakai cara sendiri. Trust me. Ya gue enak aja ngomong kayak gini sekarang, udah merit soalnya. Tapi dulu gue ngalamin, soalnya berat banget untuk bisa tinggalin itu. Gitu. Sampai perlu usaha keras gitu loh. Ya itu pun masih sering jatuh dalam dosa sih gitu. Untuk misalkan gue berusaha untuk hindari konten-konten yang mungkin cenderung pornografi gitu, termasuk juga beberapa foto-foto yang sering muncul di iklan, entah itu dari IG, Facebook, whatever gitu, yang mungkin teman-teman juga yang pakaiannya minim-minim itu karena suka menggoda gitu kan. Jadi ladies, ya lah, jangan pakaian minim karena pria ini lemah gitu matanya. Dan ya, dan segala cara gue lakuin, tapi sebenarnya yang paling efektif ialah libatkan Tuhan, teman-teman. Karena ketika kita dilibatkan Tuhan, maka kita diarahkan kembali untuk berpikir bahwa enggak, Frans, lu nggak boleh nonton bokep gitu. Kenapa? Kan lu nyakitin hati Tuhan lewat cara itu. Nah, langsung kayak ada hentakan dalam hati gitu yang bilang gitu. Dan dengan segala cara berusaha untuk hindari dosa itu. Libatkan Tuhan ini penting, teman-teman. Ini poin yang simpel banget, tapi sebenarnya primary banget. Ya, termasuk juga salah satu usaha yang gue lakuin, teman-teman ya, pasang foto Yesus tuh di wallpaper handphone lu. Wah, cakep banget. Gile. Cowok aja. Itu sekali lo hilap ya, tiba-tiba lo nge-browsing gitu, nonton bokep ya, pas lo tiba-tiba balik ke layar awal desktopnya gitu, lo tiba-tiba lihat muka Tuhan Yesus, kaget lo. Coba aja, siapa yang pasang nih? Hilap kan, lupa dia, oh iya gue sendiri yang pasang, yang gue udah mau tobat, ampun Tuhan. Langsung efektif banget tuh. Ya. Tapi jangan, satu sisi pornografi itu merusak. Orang-orang yang suka nonton bokep, cowok-cowok terutama, lu pasti pacaran brengsek banget. Percaya deh. Soalnya kenapa? Itu masuk ke pikiran. Itu message-nya tuh nyampe 100%. Bokep, bahaya, seriously. Ya, message-nya 100% kenapa bisa nyampe ke otak kita? Soalnya itu secara audio dan visual. Visual tuh kenceng banget nangkapnya. Ya, mata nih cepet nangkep message, teman-teman. Pewartaan lewat PowerPoint dan speech dengan hanya ngomong aja, ini lebih efektif yang pakai PowerPoint. Soalnya kenapa? Ada visual. Sama tuh, pornografi, visual atau audio. Lo kalau bilang visual doang, lo silent nonton itu biasanya. Visual. Audio juga. Jadi, nggak heran, cowok-cowok yang suka nonton bokep itu pasti pacarannya, ya, lah. Dan sering kali yang namanya accident, kayak misalkan hubungan seks di luar nikah dan hamil
di luar nikah, itu sebenarnya dasarnya cuma karena hal ini sih, pornografi teman-teman. Sorry gue singgung hal ini. Ini dosa cowok banget, soalnya yang sering banget bikin cowok jatuh dan susah bangkit buat mencintai Tuhan. Sama-sama kita introspeksi diri teman-teman ya. Tapi saya berjuang kok teman-teman dan gak sia-sia. Kenapa? Tuhan kasih saya pasangan hidup yang benar-benar mencintai saya. Ketika saya berjuang untuk sungguh-sungguh itu gak gampang nahan ya. Jujur aja. Tapi come on, libatkan Tuhan ketika kamu digoda. Cepat-cepat doa, alihkan pikiranmu, alihkan perhatianmu. Nah, ladies, mungkin ya cewek nih gantian sekarang nih. Gitu. Kalau cewek biasa lebih ke mulut gitu kan. Ya, tapi ya kita coba untuk buat sesuatu yang beda dong. Kenapa? Karena setiap ujaran dan setiap gosip yang kita ucapin gitu kan ke teman kita yang secara negatif gitu kan, itu secara nggak langsung, kalau versinya firman Tuhan bilang, itu kita juga melukai hati Tuhan loh. Nggak mungkin kan kita masuk ke surga nanti bibirnya ketinggalan di rumah gitu atau di bumi gitu. Gara-gara bibirnya kudus. Dia suka ngomongin orang nih bibirnya tinggal ya kata Tuhan, tapi di sana ngomongin malaikat-malaikat tua lagi. Enggak, canda. Tapi maksud gue gitu. Teman-teman, ucapan kita itu mencerminkan integritas kita. Sehingga orang yang sering banget ngomongin orang, sadar atau enggak, secara enggak langsung, integritasmu itu terkikis loh oleh ucapanmu. Nangkep kan ya maksud gue? Atau mungkin godaan lainnya. Suka jajan lah. Ada tuh beberapa yang kayak gitu. Hobi main game. Cepat-cepat alihkan teman-teman perhatianmu ke sana. Ada yang kalau mereka nggak cepat-cepat libatkan Tuhan, maka apa yang terjadi itu main game bisa sampai gila-gilaan. Apalagi game tuh susah tinggalinnya. Kenapa? Karena di game itu ada yang namanya gue gamer soalnya. Bahkan ada yang crazy bukan main, mereka sampai cash, keluarin duit puluhan juta untuk main game. Gue nggak tahu di sini ada atau enggak. Tapi sebenarnya yang paling basic ialah untuk menghalau semua bentuk godaan itu, kita perlu banget untuk libatkan Tuhan di awal. Cepat-cepat alihkan perhatianmu teman-teman supaya jangan sampai kita menikmati dan mengunyah-ngunyah gitu kan kenikmatan godaan yang lagi muncul ketika itu teman-teman. Alihkan perhatianmu, cari Tuhan dan minta kekuatan dari Dia. Libatkan. Itu yang membuat Aloysius Gonzaga bisa menjadi orang kudus. Yang kedua, dia punya keteguhan, kegigihan. Ini Aloysius. Teguh dalam Tuhan. Apa artinya teguh? Punya keinginan keras. Nah, balik lagi. Artinya apa? Meskipun ada yang namanya masa jenuh, pergumulan, masalah gitu kan, ataupun mungkin mengalami titik terendah di hidup gitu kan, tapi orang-orang yang mereka teguh, yang namanya teguh itu, mereka tuh karena teguh dan punya keinginan keras, mereka kan dengan segala cara berjuang untuk bangkit, teman-teman. Repotnya, banyak orang yang nggak bisa bangkit untuk kembali mencintai Tuhan ketika hidup mengecewakan mereka, atau mungkin orang mengecewakan mereka. Saya percaya Luigi pun di sepanjang hidupnya pasti pernah ngalamin namanya dia dibikin kesel, kecewa. Mungkin sama papanya. Nggak diceritain kan gimana bapaknya negor dia? Waktu Luigi bilang, Pak, gue masuk biasa. Gitu. Mungkin dimaki-maki kali itu anak. Gitu. Tapi apa yang bisa membuat dia bertahan gitu? Karena dia teguh dalam Tuhan. Caranya gimana? Belajarlah untuk menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk mencintai Tuhan. It means termasuk juga berarti kayak kalau ada orang yang ngeselin kita gitu kan. Ya ini saat dimana kita harus tunjukin cinta Tuhan buat mereka sebenarnya. Luigi berjuang. Dan dia coba untuk cintai papanya seperti mencintai Tuhan. Ya. Termasuk juga kita. Kita perlu untuk berjuang untuk mengasihi musuh-musuh kita. Seperti Tuhan mengasihi kita. Materi agak berat. Conference kayaknya suaranya ya hilang orangnya.
Sebentar ya teman-teman. Sepertinya orangnya reconnect. Oke, Frans itu suara yang nge-lag tadi. Sepertinya internet koneksinya. Oh, suaranya ini ya? Tadi Iya, sampai mana ya? tadi sampai yang terakhir Sampai sih mana kok. tadi? Hah? Jadi kok Frans bilang berat, topiknya berat. Oh, topik yang berat ya? Iya. Eh, semoga bisa dicerna gitu ya gitu. Yang ketiga poin gue adalah pertama kan tadi kan libatkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua teguh dalam Tuhan, berjuanglah untuk mencintai Tuhan termasuk juga mencintai sesama seperti kita mencintai Tuhan. Nah ini bicara tentang poin kedua termasuk pengampunan juga nih sebenarnya gitu. Terus yang ketiga jadilah kaum muda yang berani untuk rela berkorban. Dalam arti OMK militan tuh artinya apa sih? Militan tuh artinya berkorban teman-teman. Gitu. OMK yang berani berkorban gitu. Luigi nunjukin itu sebagai bukti cinta pada Tuhan. Bahkan dia meninggalkan kenyamanannya dan dia pun rela gitu untuk meninggal gitu. Karena dia harus berjuang untuk menunjukkan cintanya pada Tuhan. Dan sebagai manusia gitu, secara manusiawi memang kadang untuk berkorban agak berat sih gitu. Sometimes ya gua pun suka pamrih gitu. Kayak berkorban kan berarti kan lo kayak memberikan sesuatu yang lo nggak menuntut apapun gitu kan, tuh berkorban namanya itu pengorbanan gitu. Tapi kan secara manusiawi kan kecenderungan manusia gitu kan kayak pengennya kayak diakui, dihargai, diterima, dipuji-puji gitu kan, atau dikasih sesuatu gitu ya, sehingga pengorbanan tuh kayak apa yang dia lakukan tuh menuntut sesuatu gitu. Bahkan pelayan Tuhan pun nggak sedikit yang begini sebetulnya. Dan ketika mereka pelayanan kayak mereka harap gitu kan, gue dapat pujian dari orang gitu misalkan. Toh ada juga yang bahkan berpikir gue perlu persembahan kasihnya misalnya kayak gitu. Ya, ada pewarta yang seperti itu. Tapi di sini, ketika udah bicara tentang pengorbanan, maka yang harus didalami ialah ketulusannya sih teman-teman. Dimana ketika kita melakukan sesuatu itu bukan untuk kita gitu. Dan oke itu untuk sesama, tapi yang lebih utama ialah apa yang kita lakukan itu untuk sesuatu yang lebih apa ya enaknya mulia kalau versi Katolisitas begitu. Kenapa berkorban untuk Tuhan itu mulia? Karena kita berjuang untuk berkorban buat seseorang yang kodratnya lebih tinggi daripada kita. Ya, berkorban buat presiden ini mulia. Kenapa? Karena presiden secara jabatan dia lebih tinggi dari orang biasa, gitu. Dan kalau buat presiden aja mereka bisa diberi gelar gitu kan sama negara gitu dan mereka dihargai gitu, men. Bayangin kalau pengorbanan yang kita lakuin itu buat Tuhan. Saya yakin ini bahkan lebih daripada sekedar mulia. Ya. Itu luar biasa bahkan. Jadi setiap teman-teman yang aktif sebagai pelayan Tuhan di sini berbanggalah teman-teman. Setiap jerih payah kamu, setiap pengorbanan kamu, termasuk teman-teman juga yang umat itu, setiap kesungguhan kamu untuk mencintai Tuhan, pengorbanan kamu berikan, itu semua berharga teman-teman. Itu semua begitu luar biasa mulia. And keep doing. Terus lakuin itu. Nggak gampang memang. Saya sering banget cerita tentang ikut Tuhan tuh nggak gampang ya. Mungkin salah satunya juga kayak waktu gue coba untuk aktif di PD gitu. Gue masuk PD tuh tahun 2008, teman-teman nggak tahu ada yang udah masuk PD 2008 ya? Kayaknya gue paling tua di sini. Nggak ada nih. Mungkin kalau ada kayak Vicky gitu kan, nah itu bisa kali sekali bersama gue tuh usianya. Ya, gue 2008 masuk PD gitu, terus jadi umat di PD di Bekasi gitu kan, sampai tahun 2009 gue dilibatin sebagai pelayan gitu. Pelayanan pertama yang gue ambil itu sebagai humas gitu, terus 2010 gue jadi koordinator tim pujian, dan 2011 ya cukup mengagetkan jadi ketua PD. Ya, itu juga nggak gampang prosesnya sebenarnya. Soal kenapa? Karena gue nggak punya basic yang cukup kuat untuk menjadi seorang leader bagi persekutuan doa gue ketika itu tahun 2011, sehingga apa yang terjadi itu jadi tahun 2011 itu jadi masa yang paling berat buat persekutuan doa gue karena PD Lumende, PD tempat gue bertumbuh itu gitu,
dapat seorang leader yang nggak bisa apa-apa, kasar gitu. Ya, karena gue nggak pinter ngomong juga gitu. Gue nggak ngerti harus apa gitu kan sebagai seorang leader, bahkan bikin meeting pun gue nggak ngerti gimana gitu. Terus gue pun belum kudus, bahkan ya gue masih anak yang itulah masih bertumbuh gitu. Ya, tapi itu proses ternyata gitu loh, yang justru memurnikan sih gitu. Gue bersyukur Tuhan baik gitu untuk kepercayaannya. Ya teman-teman yang pernah jadi ketua PD bersyukurlah gitu. Ya, kenapa? Karena dari sana justru jadi bekal buat gue. Dan tahun 2013 jadi ketua Dekenat, tahun 2015 seorang pewarta. Oke, itu kira-kira historinya. Tapi yang gue mau bilang adalah gue sempat mengalami apa ya, kayak pengen mundur dari Tuhan gitu. Ketika gue diputusin sama pacar, terus gue lagi ada di masa midlife crisis. Gue nggak tahu lu ngerti nggak sih, midlife crisis itu kayak krisis paruh baya tuh. Maksudnya kayak lu jadi anak muda yang masih nyari-nyari jati diri gitu loh. Bingung, gue mesti gimana sih, gue mesti kejar impian apa, gue mesti jadi apa gitu. Nah itu gue pernah ngalamin tuh. Itu benar-benar bikin down. Karena kenapa? Karena uh, ketika kita nggak bisa nemuin gue mesti jadi apa, dan kemudian lu ngelihat ada orang-orang lain yang mereka udah punya pegangan hidup gitu, mereka udah tahu mereka mesti jadi apa gitu, itu kayak bikin gue jadi stres gitu. Dan terus berpikir juga, gue bener nggak sih pelayanan di PD kayak gini terus-terusan gitu loh. Kok teman-teman gue yang nggak pelayanan mereka kelihatannya hidupnya lebih enak gitu. Dan gue mulai mempertanyakan banyak hal gitu, dan kayak salah bilang bahwa Tuhan, gue bener nggak sih gue di sini sama lo. Dan udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi pacar juga nggak pernah dapet gitu kan. Kalaupun dapet, gue selalu patah hati gitu. Iya, di sini wajah-wajah, jangan ketawa teman-teman. Lu wajah-wajah lu juga barisan para mantan semua ini. Wah, dalamnya bercanda, bercanda, bercanda. Terus ya itu puncaknya itu di tahun 2013 ketika gue diputusin sama sekretaris PD gue nggak ceritain, lu udah tau ceritanya gitu kan ya gitu. Dan kemudian terus gue juga lagi bergumul dengan hidup gue, apa yang harus gue kejar, ditambah lagi gitu kan gue harus pindah kerja ketika itu karena gue nggak nyaman dengan kondisi kantor lama, sehingga gue mesti pindah. Tapi sayangnya pas gue pindah, gue malah jadi ngambil tempat kerja yang itu jadi jauh banget jaraknya dari rumah gitu, karena gue kerja di Dan Mogot gitu. Itu dari Bekasi cukup jauh ya, kira-kira perjalanannya 7 hari 8 malam kali. Canda. Tapi itu jauh banget gitu. Dan terus juga gajinya nggak seberapa, dan itu pun gue sempat ribut sama bos gue karena gue pindah. Itu yang nyebabin gue jadi pindah gitu, karena gue nggak cocok dengan bos gue. Bos gue, kita di marketing, dia ngajarin banyak hal yang menurut gue itu nggak cocok dengan cara hidup gue sebagai anak Tuhan ya. Termasuk kayak kalau ada proyek-proyek di luar kota, dia suka bilang, udah Fran, tuh proyek baru gitu kan, lu sama kita punya kontraktor penggarap-penggarap itu udah lu iniin aja, naikin markup harga apa segala macam, gue dapat profit terus kita bagi kayak gitulah gitu. Gue nggak cocok dengan semua hal-hal itu. Dan sampai akhirnya ketika kita ribut parah gitu, puncaknya itu gue ngajuin resign ketika itu, dan gue nangis ketika itu karena kayak dia pilih, ya udah lo kalau nggak cocok ini tuh sama gue, ya kita nggak bisa jadi rekan gitu. Itu gue masih ingat pas gue ngeprint surat pengunduran diri itu berat banget mau ngasihnya, ya ampun. Dan pindah kerja ya, ternyata tempat kerja jauh banget, gue sempet bete sama bos gue. Dan belum lagi masalah pelayanan ya. PD lagi banyak problem di sana, itu membuat gue tertekan, stres. Setiap kali doa isinya nangis semua. Tapi saya bersyukur satu hal, kenapa? Karena meskipun setiap kali saya datang kepada Tuhan selalu membawa air mata, tapi sebenarnya secara nggak sadar ini adalah bimbingan Roh Kudus gitu loh, dimana secara nggak sadar saya diajak untuk melibatkan Dia. Dan meskipun datang dengan air mata, tapi saya selalu ingat bahwa setiap kali saya habis nangis di hadapan Tuhan, itu selalu ada alasan untuk bangkit lagi, dan selalu ada sukacita yang muncul kembali dalam hati saya, teman-teman. Kalau teman-teman, itu juga hati kayak berasa lebih lega gitu loh jadinya. Sehabis kita nangis di hadapan Tuhan dan mohon kekuatan dari Dia. Itu kayak SADR sesi 5, ingat gak sih? Kalian ingat kan? Ya, pencurahan Roh Kudus masing-masing, ingat kan?
gitu. Gimana kalian meskipun air mata begitu keluar dengan banyaknya, tapi hati kalian habis pencurahan damai, bukan main. Bahkan pas lagu Celebration habis pencurahan tuh kayak happy banget gitu. Ya pernah kan ngalamin tuh? Iya, melibatkan Tuhan memberi kelegaan soal teman-teman. Dan saya bersyukur gitu, meskipun ya Tuhan nggak langsung kasih jawaban gitu. Meskipun setiap kali saya datang pada Tuhan selalu mengadu, tapi perlahan, lama-kelamaan, hari demi hari begitu berjalan, Tuhan ajak saya untuk mengenal apa yang Tuhan mau, melihat bahwa ini adalah sebuah proses. Dan akhirnya saya coba untuk menerima semua itu. Dalam doa pun Tuhan bimbing saya untuk ampuni bos saya. Well, sekali waktu saya pergi ke kantor gitu, saya kasih dia parcel si bos saya itu dan saya minta maaf. Ya sebenarnya ada ego juga sih, kayak gue pikir ngapain gue minta maaf, orang buat gue dia yang salah. Tapi enggak, gue minta maaf lebih ke kalau gue ada salah maksud gue. Gitu. Ya gue bilang, Pak, kalau saya ada salah ya saya mohon maaf. Dia agak jutek sebenarnya ketika itu. Tapi ya udah, it's okay. Pokoknya gue cuma pengen gue minta maaf dan gue pengen berdamai. Dan saya kasih dia hadiah gitu. Kemudian saya ngobrol dengan dia gitu kan. Dan kemudian saya coba untuk perbaiki lagi relasi itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini pun kita masih berteman bahkan dengan bos saya. Dia orang Medan. Dan bahkan pas gue merit pun 11 November tahun 2011 dia gue undang dan dia datang gitu. Dan perlahan Tuhan mulai tunjukkan apa yang dia mau lewat setiap hal-hal yang itu tuh terjadi di hidup gue gitu loh. Kelihatannya itu buruk gitu, tapi ternyata Tuhan punya maksud gitu. Tuhan ajarkan saya tentang namanya berdamai dengan sesama, mengampuni sesama, menerima sesama. Nggak cuma di situ, belajar untuk ikuti prosesnya. Saya coba untuk jalanin kerja dan mogot, gue jadi sales teman-teman ketika itu gitu. Dan coba untuk tekun gitu. Ternyata nggak lama kemudian Tuhan beri panggilan kerja. Masuk di Asus. Sebenarnya gue ngerasa nggak yakin dengan diri gue karena Asus tuh basically mesti bisa ngomong bahasa Inggris. Gitu. Dan pas tes pun bener kan, bos gue yang dari Taiwan tuh bilang bahasa Inggris gue nggak jago. Gitu. Tapi gue sempat pesimis gitu karena gue pikir kayak gue nggak diterima nih. Tapi ternyata malah diterima. Itu pun ternyata karena si bos senang karena dia lihat saya jujur. Karena ketika dia bilang, kalau kamu masuk ke sini, kan kamu ambil bidang marketing gitu kan, terus kemudian nanti gitu, misalkan kita harus memanipulasi beberapa hal untuk keperluan marketing gitu, menurut kamu gimana? Saya cuma bilang, kalau itu merugikan, saya nggak mau. Dia syok dong. Tapi ternyata, gue disuruh keluar sama dari ruangan ketika itu, dan nggak lama kemudian, HRD manggil gue masih inget tuh. Dan kemudian gue ngobrol lagi sama dia, and then dia bilang, teman-teman ini jadi pegangan buat interview bagus nih, gitu. Prinsip itu penting deh, gitu. Dia bilang katanya, semua orang yang interview ke gue, sering kali kalau gue bilang, harus begini, antara dia akan bilang, iya. Nah, dia selalu gitu. Tapi dia ngomong kayak bahasa Inggris gitu kan. Tapi lu beda, Francisco. Nggak semua lu iyain apa yang gue omong, kata dia. Dan gue sebenarnya sempat berpikir bahwa gue nggak bakal diterima karena banyak pendapat dia yang gue tolak. Tapi dia bilang katanya, gue suka dengan lo, kata dia. Dan dia tanya ke gue, gaji lo berapa di perusahaan sebelumnya, dan dia kasih gue sebuah kertas, dia bilang katanya, lo tulis gaji berapa yang lo mau. Dan lo bisa masuk kapan aja. Dan puji Tuhan, saya coba jalani dengan gigih, tekun, libatkan Tuhan selalu, dan ya, Yesus terlalu baik. Hari ini pun saya masih terus jalani pekerjaan ini, gitu kan. Dan puji Tuhan juga kan, gue sempat cerita mungkinnya gue dipromo tahun 2018 jadi manajer, gitu. Dan Tuhan ubah, teman-teman. Semua masa-masa yang berat dan kelam itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Tapi kuncinya, libatkan dia. Yang saya tahu ialah kalau gue lagi bingung, lagi stres, lagi tertekan, gue harus cari Tuhan. Gue pokoknya bakal teriak ke Tuhan. Dan soal pacar, nggak kurang baik Tuhan. Saya dikasih pacar yang benar-benar ngertiin saya, bisa nerima saya apa adanya, bahkan ngedukung pelayanan. Teman-teman sering lihat kan, bini gue sering ikut gue pelayanan, gitu. Begitu udah punya anak sih udah jarang, teman-teman. Gitu, karena dia harus stay di rumah mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau retret gue suka bawa bayi gue tuh, kayak terakhir retretnya Bekasi di Puncak, gue bawa tuh anak gue sama bini gue gitu. Tapi ya
Tuhan tuh punya cara. Dia mau kasih lihat kita sesuatu yang besar. Cuma pertanyaannya, kita mau nggak nunggu waktu Tuhan gitu? Ikuti prosesnya dan sabar. Dan kuncinya ialah teguh itu teman-teman dalam Tuhan. Dan soal pelayanan juga lama-lama setiap polemik yang terjadi di PD itu membuat saya mengenal teman-teman, ngerti cara berpikir mereka di komunitas juga, ngerti seperti orang seperti apakah mereka gitu loh. Dan itu membuat kita akhirnya belajar sih. Gitu. Bersyukur teman-teman kalau aktif di PD ikut komunitas bener deh. Kita jadi belajar mengenal orang gitu loh, mengenal sesama gitu loh. Dan itu membuat kita jadi wise ya. Dan saya bersyukur untuk itu. Dan rasa kesal saya dan sikap mempertanyakan Tuhan yang pernah saya alami dulu itu kayak semuanya buat gue kayak gue ngapain dulu mempertanyakan Tuhan ya gitu. Dan ternyata ya itu membuat gue sadar bahwa Tuhan nggak akan pernah mengecewakan kita, dan Tuhan pun nggak mengecewakan Aloysius. Orang boleh bilang kesian nih Aloysius mati muda gitu, man, tapi secara kacamata surga gitu, ini justru Aloysius adalah anak muda yang paling bahagia loh. Soalnya kenapa? Dia udah nggak lagi mengalami penderitaan. Dan dia malah menerima kesempurnaan. Sih. Kadang-kala apa yang dunia tampilkan gitu, itu membuat kita akhirnya kayak down gitu loh. Kayak, mestinya gue bisa kejar itu gitu. Oke, tapi sebenarnya, ini bagus deh. Aloysius tuh punya sikap yang, kalau dia lagi dibentur sama sama keinginan-keinginan dunia, ya, seringkali dia akan berusaha untuk cari Tuhan ini maunya apa di hidup gue. Kalau Rasul Paulus bilang gitu kan, selalu memikirkan perkara yang di atas, gitu. Dan itulah yang membuat dia akhirnya bisa terus berjalan dalam Tuhan. Secara dunia mungkin melihat kayak, ya Aloysius, maaf ya, goblok banget gitu loh. Udah hidup enak-enak gitu, banyak duit gitu, bisa jalan-jalan ke luar negeri sesuka hati, foya-foya gitu kan, bisa beli gadget yang paling keren, beli mobil paling mewah gitu. Dia malah pilih jadi biarawan gitu loh. Secara kacamata dunia kelihatannya kayak ini nih kebobrokan, tapi enggak teman-teman. Dan yang saya lihat teman-teman saya kayak mereka suka update jalan-jalan ke luar negeri gitu. Terus ini jadi ngomongin orang kan. Nggak, maksud gue gini. Kadang-kala apa yang orang lain tampilkan di media sosial mereka itu nggak seindah apa yang kalian lihat dalamnya loh. Iya. Karena beberapa teman-teman gua yang mereka suka update hal-hal yang begitu keren di Instagram gitu, di Facebook, di medsosnya gitu. Ternyata pas ngobrol itu isinya malah curhat gitu loh. Bini gue begini nih, sama segala. Kayak dia cerita dia sering ribut sama bininya lah, sama mertuanya. Gue nggak pernah ngalamin itu guys. Sampai hari ini. Bahkan teman-teman gue yang baru married belum sampai setahun aja, dia udah cerita gitu. Dia ribut sama mertuanya lah. Gue nggak ngalamin itu. Karena gue percaya, ya gue ada sih beberapa hal yang kayak misalkan gue beda pendapat sama bokap nyokapnya istri gue gitu. Tapi kayak kita anak-anak Tuhan kalau kita libatin dia gitu kan, itu kayak kita diajak untuk pertama tuh harus apa ya, kayak gue nggak boleh sampai bikin dosa nih gitu loh. Kayak gue pas bayi gue lahir deh terutama, mungkin gue pernah cerita gitu loh, itu bapak emaknya bini gue banyak intervensi banget gitu, disuruh simpen tali pusar lah, simpen ari-ari, dikubur lah segala macam gitu. Gue nggak bisa jalan itu sebenarnya. Lu tau ari-ari nggak sih? Plasenta tuh. Disuruh kubur gitu kan, terus di kuburannya itu masukin, katanya itu temennya si bayi gitu kan. Gue bingung, temennya bayi, ari-ari nggak hidup padahal. Justru dia kan yang mensupport si bayi kan. Gue heran kenapa ini Arya diperlakuin istimewa gitu. Dia dikubur, dikasih buku, alat tulis, terus dikasih lampu gitu kan, disuruh jagain 40 hari udah kayak mengepet. Terus gue sampai komplain, gue bilang, tapi puji Tuhan ya, Yesus tuh kayak, Roh Kudus tuh kayak meredam rasa, lu pasti ngalamin deh gitu. Kayak pas kita pengen marah tuh ditahan gitu loh, gitu. Kayak Frans, lu harus hormat gitu loh, ini mertua lu.
Gitu. Oke, akhirnya gue ngomong pelan-pelan. Dan gue bilang, Pak, menurutku harusnya yang diperlakukan secara istimewa ini sih bayinya menurutku ya. Gue bilang kayak gitu. Bukan plasentanya. Karena yang hidup itu bayinya. Dan dalam ajaran gereja Katolik, nggak pernah tuh aku temuin ada yang namanya ari-ari harus dilakukan sampai segininya. Tapi karena papa bilang itu adat istiadat, aku akan hargai. Aku lakuin tapi aku nggak mengimani itu, Pak. And then semua clear. Nggak ada keributan, nggak ada masalah. Dan prinsip kita pun tersampaikan. Itu bedanya, teman-teman. Tuhan bimbing, Tuhan bimbing, Tuhan bimbing. Termasuk juga ribut soal tali pusar gitu kan. Waduh, itu ada lagi saudara gue yang bilang, katanya itu mesti disimpan lu sampai ke adik-adiknya join, ntar katanya. Join nama anak gue yang pertama tuh. Gitu, ntar diikat biar mereka akor. Gue bilang, gue 4 bersaudara, sama kakak adik-adik gue, tali pusar mau gue hilangin semua. Kita akrab, gue bilang. Gak ada masalah. Banyak deh pokoknya, tapi bedanya. Ya, kita anak-anak Tuhan, ya ini berkat relasinya sebenarnya gitu. Roh Kudus itu selalu berusaha untuk meredam amarah kita, meredam ego kita, dan dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna gitu loh. Yang mendatangkan damai gitu loh buat orang lain. Itu bedanya. Dan kadang-kadang yang orang-orang tampilkan di media sosial, teman-teman jangan kepukul gitu loh. Karena sebetulnya yang bikin seseorang bahagia itu, ini kalau di KGK bilang, kebahagiaan sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Ya. Meskipun hidup kita biasa-biasa aja, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh itu, mereka lah yang justru bahagia, teman-teman. Ya. Meskipun secara fisik gitu kan, dia kelihatan biasa-biasa aja, tapi innernya, dia punya sesuatu yang luar biasa. Santo-santa kelihatannya mereka menderita, tapi dalamnya, hatinya, dirinya, secara kacamata surga, kacamata Allah, justru ini adalah orang yang paling bahagia. Karena kesengsaraannya, justru itu membuat dia untuk belajar lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan. Dan dia melihat itu sebagai salib kehidupan. Ini jadi berat nih materinya. Tapi ngerti maksud gue ya, teman-teman ya? Ya, gitu. So, yang poin-poin tadi kayak melibatkan Tuhan, tetap teguh berdiri tegap dalam Tuhan, gitu. Terus kemudian berani berkorban. Teman-teman, kita perjuangkan sama-sama. Gue nggak bilang kalau gue udah hebat dalam hal-hal ini, enggak gitu. Tapi gue pun masih berjuang gitu. Ada saat dimanapun gue jatuh dalam dosa, ya. Karena gue cuma manusia biasa. Ya, tapi kita sama-sama, ya izinkan gue buat ajak teman-teman semua, kita sama-sama berjuang, teman-teman. Ya, kalau perlu penguatan juga, teman-teman bisa kontak teman-teman di PD gitu untuk doain atau kalian saling sharing. Ini sangat menguatkan gitu untuk membuat kita teguh akhir dalam Tuhan, ya. Dan kalau Santo Aloysius masuk biara gitu kan untuk mencari kekuatan, nah kita nih lewat PD ini juga bisa. Ya, jadi teman-teman, ya kita teladani cara hidupnya Santo Aloysius Gonzaga, Luigi, gitu kan. Bagaimana dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan harapannya adalah dengan meneladani dia, gitu. Kita semua juga sebagai orang muda ya bisa memberikan yang terbaik ya, amin, buat Tuhan yang kita cintai. Oke. Mungkin kira-kira itu aja yang bisa gue sharingkan. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya, dan semoga memberkati teman-teman semuanya. Amin. Thank you semuanya. Gue kembalikan ke OL. God bless. Oke, thank you Ko Frans buat pewartaannya. Buat teman-teman kita ada doa penutup terlebih dahulu, terus ada pengumuman. Jadi jangan live dulu ya. Oke, kita mau doa penutup terlebih dahulu. Kita buat tanah kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas setiap firman yang boleh Kau berikan kepada kami melalui konferensi Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kami memperoleh sesuatu hal yang meneguhkan kami, yang membangun diri kami. Semoga apapun yang boleh masuk ke dalam diri kami saat ini benar-benar bisa kami terapkan Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan Kau boleh tempatkan konferensi sebagai pembicara kami hari ini. Kiranya Kau boleh berkati setiap pelayanannya Tuhan, setiap keluarganya, setiap anak-anak maupun istrinya Tuhan. Karena Engkau yang memegang tangannya Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ketika kami mau mengandalkan Engkau,
ketika kami mau melibatkan Engkau, pastilah Tuhan, kami pasti dapat melakukan segala sesuatunya. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin menutup PD ini, Kau boleh berkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Biarlah semua yang kami dapatkan hari ini bisa kami terapkan untuk kedepannya, sehingga Kau bisa tersenyum di sana Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, setelah kita dengar sedikit pewartaan dari conference, kita juga yakin bahwa sukacita surga telah hadir saat ini, yang membuat kita menjadi kuat di dalam Dia, dan kita tidak akan patah semangatnya, kekuatannya, karena kita percaya bahwa Dia selalu ada dalam kita. Amin. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata. Sekali lagi kita nyatakan, sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, boleh silakan Adrian pengumumannya. Thank you, Ko. Shalom semuanya. Shalom teman-teman yang di YouTube. Nah, kita pertama-tama kita bilang terima kasih sama Kofran karena telah memberikan sharing yang luar biasa kepada kita. 1, 2, 3. Thank you, Kofran. Thank you semuanya. Nah, teman-teman, pasti kita berpikir, apa sih itu PD? Kok ada RHDR? Atau itu siapa nih? Nah, aku akan jelasin apa sih itu RHDR dan PDKK. PDKK apa? PDKK merupakan Persekutuan Doa Karismatik Katolik yang merupakan salah satu kategorial di bawah KMK BINUS yang berdevosi kepada Roh Kudus. Biasanya kegiatan PDKK BINUS ini biasanya ada pada Sabtu, Rabu, dan Sabtu. Nah, bagi teman-teman yang belum absen bisa scan barcode-nya yang disediakan dan link yang diberikan. Nah, RHDR akan dijelaskan oleh Ci Regina. Silakan. Thank you, Adrian. Kedengeran nggak sih? Tes. Kedengeran. Oke. Salam teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu RHDR itu apa, RHDR itu kepanjangannya Retret Hidup dalam Roh Kudus. Hidup baru dalam Roh Kudus. Jadi, teman-teman bisa lebih kenal Roh Kudus tuh kayak gimana sih, kayak apa. Terus teman-teman juga bisa lebih ngerasain cinta Tuhan tuh kayak gimana. Maksudnya tuh kayak, aduh kalau dijelasin pakai mulut tuh kayak susah gitu loh teman-teman. Jadi,
Nanti kalau PD Binus mau adain RHDR, kalian boleh banget join, daftar. Kan nomor aku udah terpampang banget tuh di IG PD kan. Boleh banget tuh langsung WhatsApp atau chat aku buat daftar, buat kalian bisa rasain dan tahu sendiri apa itu RHDR gitu. Thank you. Silakan Adrian. Oke, next. Quote of the day hari ini. Selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Yay. Next. Nah, teman-teman, 2 minggu lagi PDKK akan mengadakan PD pada tanggal 19 September. Nah, teman-teman jangan lupa nih, pasti ada kita kepikiran sih, kayak, wah, takut lupa PD kapan nih. Teman-teman bisa scan barcode yang disediakan. Nah, jadi teman-teman bisa tahu tanggal apa saja, tanggal berapa, dan dia akan reminder gitu. Next. Ini teman-teman barcode-nya. Nah, next ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kan komunitas sel. Apa sih komunitas sel? Ibaratkan komunitas sel itu adalah singkatan dari Komsel itu merupakan komunitas sel. Jadi kita pernah belajar biologi gak sih? Sel itu kan membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ membentuk organisme. Jadi tanpa sel kita tidak akan hidup. Begitu juga dengan Komsel. Kita digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus yang membentuk satu kesatuan yang menjadi sebuah gereja. Nah, PDKK Binus, dia mempunyai 3 buah Komsel. Minggu depan dia akan diadakan Komsel Santa Teresia Lisius dan Santo Stefanos. Harinya sudah disediakan, dan 2 minggu lagi dia akan diadakan Komsel Santa Teresia Avila. Next. Ada yang pertama kali join PD Sabtu. Untuk teman-teman. Ada. Yang saya dapat sih Kiren, Viola Ling, Dian, Cynthia Olivia, dan Santoso. Yuk, tunjukin dong wajahnya yang mana. Halo teman-teman semua yang baru datang, selamat datang di PDKK Binus. Untuk Kiren, boleh di nama lengkapnya siapa, Binusian berapa, ini Kiren, dan diajar oleh siapa? Ada orangnya? Ada. Halo, nama aku Elizabeth Kiren. Binus 924. Diajak oleh siapa, Kiren? Hah? Diajak oleh siapa? Oh, aku punya cici juga, anak KMK Binus. Oh, jurusannya? BC. Oke, terima kasih, Kiren. Ya. Nah, kepada Viola Ling, boleh memperkenalkan nama panjangnya siapa, umur berapa, dan diajak oleh siapa? Halo, nama saya Viola Natalia Jose. Halo, Ce. Saya lahir 1999, terus diajak sama teman SD saya, Gary namanya. Oke, thank you, Ce. Nah, untuk Ce di kalian boleh memperkenalkan diri. Nama, umur berapa, diajak oleh siapa? Halo. Dian, di mana kamu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, udah. Lanjut aja, Dian. Oke, nggak ada ya. Cynthia Olivia. Ada nama Cynthia Olivia? Udah list juga, Yan. Oh, oke. Jadi kita sama nyanyi datang. dulu, Yan. Jangan lupa, Yan. Nyanyi dulu. Sama datang, teman-teman. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Salam Hangat Kita dari PDKK. 1, 2, 3. Lagu. Oke, gue bantuin ya. Selamat datang.
Selamat datang teman baruku. Kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara, bersama dalam kasih-Nya. Kita bersaudara, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Kita bersaudara. Yeay, selamat datang. Next. Nah, teman, ada yang berulang tahun hari ini? Yo. Ada 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir. Yang ku dapat Cici Selda dan Cilia. Yeay, sama-sama kita oh ya, sebelum lagu kita conference masih ada kah? Conference? Boleh minta tolong doain yang berulang tahun kok? Boleh. Oke. Ada berapa orang yang ulang tahun, teman-teman? 2 orang kok. 2 orang ya, namanya? Namanya Ciselda dan Cilia. Lia dan Ciselda. Ya. Oke, ada yang ketik nih. Oke, teman-teman, kita mau berdoa sebagai bentuk kasih kita buat teman kita yang berulang tahun. Kita teduhkan hati kita, pejamkan mata kita, arahkan pikiran dan hati kita pada Tuhan. Dan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa, Engkaulah Allah kami, pemelihara hidup, asal serta tujuan hidup kami. Bapa, kami bersyukur Engkau menyertai Ciselda dan Lia hingga dia semakin bertumbuh, dia semakin mengenal Engkau, dia semakin juga ya Bapa menjadi anak yang baik dalam Engkau. Dan kami berdoa saat ini ya Bapa, biar Engkau teguhkan iman mereka, Engkau berkati mereka lebih lagi, Engkau juga berkati studinya, berkati setiap apa yang dia kerjakan, apapun juga karya pelayanannya. Kami berdoa saat ini ya Bapa, kami arahkan hati kami padamu, dan kami berdoa, kami mengetuk pintu hatimu, biar terus Bapa berkat-berkat-Mu tercurah, bahkan berkat jasmani, berkat rohani maupun materi, biar terus melingkupi hidup mereka, sehingga dengan berkat-berkat yang daripadamu, mereka dapat menjadi berkat ya Bapa bagi banyak orang, dan sungguh hidup mereka membawa kemuliaan nama-Mu. Berkati juga keluarga mereka, ayah ibu mereka, setiap anggota keluarga mereka, dan jadikan keluarga mereka juga terang kasih-Mu bagi dunia. Ini doa kami bersyukur untuk bertambahnya usia mereka, dan terus sertai mereka ya Bapa hingga akhir hidup mereka. Doa ini kami panjatkan sepenuhnya hanya dengan perantaraan nama Tuhan kami Yesus, Gelar Raja dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, happy birthday buat Ciselda dan Lia. Thank you, Ko. Oke, thank you Ko telah mendoakannya. Yuk sama-sama teman-teman kita ucapkan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, next. Oke. Untuk teman-teman yang memiliki permohonan doa atau ingin didoakan, dapat mengirimkan email doanya ke pondokdoabinus@gmail.com. Jadi doa teman-teman pasti terjamin rahasianya. Next. Nah, teman-teman bisa menemukan kami di PDKK Binus lewat Instagram dan Facebook. Kontak personnya dapat menghubungi Regina. Nah, teman-teman, see you in 2 weeks ya, teman-teman. Jangan lupa ikut PDKK lagi. Adios. Yeay. Boleh yuk, teman-teman, sebelum kita tutup, ada foto-foto dulu ya. Oke, foto-fotonya boleh dibantuin. Semuanya boleh buka kamera-kamera.
Muka-mukanya yang belum mandi, ayo ketahuan. Boleh